Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ini lagi mupuk, bro. Kita juga lagi mau berbagi pengalaman tentang kandungan dan manfaat pupuk urea Pusri. Di dalam pupuk urea Pusri ini mengandung 46 untuk penghijauan sawit. Kita lihat dulu sambil kita bicara tentang gimana cara kerja pupuk ini dan manfaatnya. Nitrogen. Wet iki mau wis, Mbak ya? Wet iki mau wis, Mbak ya? Jadi untuk hasil kebun yang maksimal dan ideal itu kita harus menggunakan pupuk urea Pusri ini, teman-teman, agar sawitnya hijau, nggak kering. Soalnya kalau sawit itu hijau itu buahnya pasti, tapi kalau sawit kering itu buahnya nanti nggak mau nongol. Nah, ini kita lagi mupuk. Jadi per pokok ini kita kasih 1 kilo untuk hasil yang maksimal. Ini adalah sawit, di dalam sawit umur 6 tahun kurang ini kita kasih sekilo urea Pusri. Sambil kita lihat-lihat dulu ya. Jadi manfaat dari urea ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dia mampu menumbuhkan dan menghijaukan sawit itu dengan maksimal. Nah, kita cara mupuknya kayak gini, kita tabur. Jangan kita pendam, soalnya ini lagi di musim penghujan. Jadi kalau di musim penghujan kita mupuknya itu kita tabur. Beda kalau kecuali musim kering. Kalau musim kering baru kita tanam. Nah, mupuknya kayak gitu. Nah, supaya sawitnya hijau. Nah, ini pupuk ureanya, teman-teman. Jadi ini setiap 2 hektar ini membutuhkan sekitar 7 atau 6 karung di sawit yang berumur 6 tahun. Jadi kita jangan ragu-ragu kalau mau mupuk sawit, itu kita harus menggunakan urea. Karena di dalam kandungan urea ini sangat dibutuhkan tanaman sawit, supaya hijau dan besar buahnya dan mempermudah proses fotosintesis pada daun. Jadi pupuk urea itu memang banyak sekali kebaikannya, tapi juga ada dampak negatifnya. Tapi kita juga harus pandai-pandai. Ini kalau kita mupuk urea, ini dampak negatifnya adalah di tanah membuat menjadi keras. Dan kalau musim panas itu nggak bisa diserap dengan maksimal. Soalnya apa? Nggak ada hujan.
Tapi nanti supaya kita kan petani sawit, kita juga harus paham gimana cara memulihkan tanah agar gembur nggak keras. Caranya ialah dengan cara, sebenarnya banyak cara, tapi menurut pengalaman saya itu saya mengetahui caranya dengan cara kita beri dolomit setelah 5 bulan kemudian atau 6 bulan itu kita kasih dolomit, dan setelah itu kita beri kompos juga supaya tanahnya itu hidup kembali. Karena kalau tanah itu keras setelah kita kasih urea kan seperti mati. Sebenarnya itu ya cuman tanah kurang maksimal aja, nggak mati. Jadi itu bentar. Jadi itu tadi ya teman-teman, kalau kita mengelola tanaman sawit, kita itu membutuhkan urea itu juga perlu, tapi sekedarnya saja, jangan banyak-banyak. Kita juga harus pandai-pandai mengolah tanah supaya buahnya itu besar. Jadi manfaat urea yaitu tadi menghijaukan daun, membesarkan batang, dan membuat buah itu terlihat sangat subur dan segar-segar. Seperti ini setelah 7 bulan kemarin ini udah dikasih urea. Mari kita lihat buahnya. Nah, ini hasil dari urea 7 bulan dulu. Dan sekarang udah mulai dikasih lagi. Buahnya besar-besar, buahnya itu mengkilat kalau kita kasih urea. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali ya, manfaat dari pupuk urea Pusri tadi. Oke, kita lihat dulu maju ke depan sambil kita menjaga sawit dan kita membahas kebaikan dan dampak dari urea. Jadi kalau untuk saudara-saudara yang mau menggunakan urea nggak usah ragu-ragu, karena ada dampak baiknya dan dampak negatifnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita itu punya ladang sawit dan mengelola tanaman sawit, kita jangan meninggalkan pupuk urea Pusri. Itu menurut pengalaman saya, tapi kalau kalian punya pengalaman pribadi ya nggak apa-apa. Jadi ini tadi kan kita menggunakan tepatnya kayak gini. Kita kalau pengalaman saya untuk merawat tanaman sawit ini menggunakan pupuk tunggal. Jadi ini pupuk tunggal ini ada kelanjutannya, nggak hanya pupuk urea Pusri yang dalam kandungan natriumnya itu mengandung natrium 46%. Ini ada kelanjutannya, dan untuk kelanjutannya kita simak video berikutnya ya, besok di part 3 setelah dolomit. Kemarin kan udah bikin dolomit di awal, sekarang kita tabur urea. Kita nggak menggunakan pupuk majemuk atau mutiara, tapi bukan berarti pupuk majemuk mutiara itu nggak baik. Kan kita sedang pupuk. Kalau pribadi saya senang menggunakan pupuk tunggal berdasarkan pengalaman. Jadi cukup sekian itu ya saudara-saudara dan teman-teman. Ini kita berbagi pengalaman pribadi gimana cara merawat
sawit, tanaman sawit, agar batang dan buahnya itu terlihat segar-segar dan daunnya itu hijau. Cukup sekian, sampai bertemu di part 3. Untuk mengetahui pupuk apa besok yang kita gunakan, simak video ini ya, ikuti ya dengan cara subscribe. Udah sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, mantap.